Risen merupakan film bertema Kristiani. Film ini mengisahkan tentang kejadian setelah kebangkitan Yesus Kristus dari sudut pandang para imam ahli Taurat yang telah menangkapnya dan dari sudut pandang pemerintahan Roma yang telah menjalankan hukum salib kepada Yesus. Tokoh utamanya justru menyoroti seorang komandan prajurit yang dipercaya oleh Pilatus untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di wilayah Kekaisaran Rom di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Bernama Clavius, seorang komandan yang ditunjuk oleh Pilatus untuk mengatur dan melaksanakan penyaliban Yesus. Pilatus memerintahkan agar orang Nazaret itu dihabisi sampai masalahnya selesai. Kemudian memberikan Lucius untuk membantunya sebagai ajudan. Ketika Clavius sampai di tempat penyaliban, ia memerintahkan prajuritnya untuk menyelesaikan hukumannya. Seperti yang dicatat dalam Injil, penyaliban itu dilaksanakan dengan disaksikan banyak orang sampai semuanya sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Pada saat Clavius dan ajudannya bernama Lucius melaporkan kembali kepada Pilatus bahwa proses penyaliban itu telah selesai semua, datanglah serombongan imam yang kembali meminta agar kubur Yesus diberikan penjagaan, karena mereka mengingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Mereka meminta agar Pilatus menaruh penjaga supaya jangan sampai ada kebohongan lagi yang disebarkan oleh murid-muridnya bahwa Yesus bangkit. Padahal bisa jadi murid-muridnya yang mengambil mayatnya. Permintaan Imam Kayapas dikabulkan. Clavius diperintahkan Pilatus agar melakukan sesuai dengan permintaan mereka. Sesampainya di kuburan, Clavius melaksanakan apa yang tadi sudah diterimanya. Ia sendiri yang kemudian menutup kembali pintu kubur, mengikatnya, bahkan menyegelnya. Serta dua prajurit diperintahkan untuk menjaga kubur Yesus. Peristiwa kebangkitan itu terjadi. Banyak orang menjadi gempar, bahkan pemerintahan Pilatus juga ikut menjadi gempar. Clavius diperintah kembali untuk mencari tahu kebenaran cerita mengenai kebangkitan Yesus yang sangat menggemparkan itu. Clavius mulai menyelidiki. Ia menuju kubur Yesus yang telah kosong dan menemukan beberapa kejanggalan. Setelah itu, ia mencari tahu keberadaan prajurit yang menjaga kubur Yesus.
ketika yang pertama ditanyainya, Clavius mulai curiga kalau prajuritnya telah berkata bohong karena mereka telah disuap oleh para imam. Selanjutnya bersama dengan Lucius, ia berusaha mengungkap kebenarannya itu. Lucius menangkap orang yang berkata tentang Yesus yang bangkit dan menghadapkannya kepada Clavius. Dari orang itu, Clavius menanyai Yusuf Arimatea. Hanya hasilnya tidak sesuai dengan harapannya. Berikutnya, Lucius menghadapkan seorang wanita buta kepada Clavius. Dan di sana wanita itu hanya bersaksi bahwa ia mendengar suara Yesus yang lewat di hadapannya. Karena tidak ada bukti yang mengarah kepada keberadaan Yesus, maka kemudian Clavius memanggil kembali orang yang pertama dihadapkan kepadanya. Orang itu diberi uang untuk mencari tahu keberadaan para murid Yesus. Murid pertama yang tertangkap bernama Bartolomeus. Namun ketika Bartolomeus di hadapan Clavius, justru Bartolomeus tidak takut. Ia bahkan memberitakan kabar sukacita itu. Clavius semakin tertekan. Pada malam harinya, ia menemui prajurit penjaga lainnya di sebuah tempat pesta. Kemudian ia bertanya kepada anak buahnya itu. Jawaban anak buahnya itu benar-benar mengejutkannya dan semakin membuatnya gusar. Pada pagi harinya, Clavius mendapatkan kabar dari orang yang telah dibayarnya bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian 11 murid Yesus. Segera Clavius memerintahkan anak buahnya untuk mencari tempat itu. Semua rumah didatangi. Dan ketika Clavius mendatangi satu rumah, ia syok berat karena ia mendapati murid-muridnya bersama dengan Yesus yang disalibkan dan telah mati hidup di antara mereka. Ia masuk ke ruangan itu bersama dengan Thomas. Di saat itu pula, bukan hanya Thomas yang menerima bukti-bukti penyaliban di tubuh Yesus, tetapi Clavius menyaksikannya di depan matanya. Sesaat kemudian, ketika Maria hendak menyentuh tubuh Yesus, Yesus menghilang. Saat itu, para murid kebingungan. Tetapi Maria meminta mereka untuk pergi ke Galilea seperti yang pernah disampaikan Yesus kepadanya. Tidak menunggu waktu lama, semua murid yang ada di rumah itu bergegas pergi menuju Galilea. Demikian juga dengan Clavius yang mulai mengikuti mereka.
para prajurit Roma tidak tinggal diam. Mereka bersama dengan Pilatus mendobrak tempat berkumpulnya murid-murid Yesus itu. Tetapi mereka tidak menemukannya, justru menemukan surat yang ditulis oleh Clavius yang isinya bahwa ia mengikuti Yesus. Setelah membaca surat itu, Pilatus yang bersama dengan mereka marah besar dan memerintahkan agar prajuritnya menyusul dan menangkap murid-murid Yesus semuanya. Di sebuah gurun, para prajurit berhasil menyusul para murid, dan ketika Lucius berhadapan dengan Clavius, Clavius memerintahkan Lucius untuk menghentikan pengejaran, bahkan memerintahkannya untuk kembali pulang. Setelah peristiwa itu, mereka sampai ke Galilea. Para murid segera kembali untuk menjalankan kebiasaan lama dengan cara mencari ikan. Sayangnya, semalaman mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi di pagi harinya ketika mereka masih terlelap kelelahan, Petrus yang sudah terjaga melihat sosok seseorang di tepi danau yang memerintahkan mereka untuk menebarkan jala sekali lagi ke sisi kanan perahu. Petrus akhirnya menyadari siapa sosok itu. Mereka menjalankan perintah itu dan akhirnya mereka kembali bertemu dengan Yesus. Mereka sangat bergembira. Bersama dengan Yesus mereka makan bersama. Di saat berikutnya, Yesus juga menyatakan mukjizat. Tatkala ia melihat seorang kusta yang diusir karena ingin makan, Yesus bukan hanya memberikan makan, tetapi ia juga menyembuhkan penyakit kustanya. Setelah itu, Yesus membawa murid-muridnya menuju ke sebuah bukit di daerah Galilea. Pada waktu itu, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali?" Dan kemudian memerintahkan Petrus untuk menjadi pemimpin jemaatnya. Pagi harinya, di sebuah perbukitan di Galilea itu, murid-murid dikejutkan oleh Yesus yang tidak lagi ada di tempatnya, tetapi muncul di kejauhan sambil mengatakan kepada mereka akan apa yang seharusnya dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Semuanya disaksikan oleh Clavius. Clavius memutuskan untuk percaya dan menjadi pengikut Yesus. Ia awalnya tidak percaya sama sekali kepada Yesus, bahkan menentangnya. Tetapi ketika ia dihadapkan dengan proses penyaliban Yesus dan menyaksikannya bangkit kembali, membuatnya menjadi gamang. Namun dalam kegamangannya itu, ia memutuskan untuk mencari kebenaran.
yang menemukan jawabannya ketika berjumpa dan berbicara dengan Yesus. Di saat itulah ia merasa dilahirkan kembali. Di akhir film ini, Clavius bersaksi, ia percaya kepada Yesus dan ia tidak akan lagi menjadi orang yang sama. Betul, Clavius dan murid Tuhan Yesus serta kita umatnya tidak akan lagi sama seperti yang lain. Karena kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tidak lagi menyebarkan ketakutan, tetapi menyebarkan cinta kasih kepada sesama.